Reja minta izin sama pimpinan Reja. Kata pimpinan Reja yang kayak ngotot coba tanya sama orang propos itu, karena yang ngamal di sana kan propos. Reja minta izin sama yang pangkat kombes. Reja bilang, izin komandan, saya boleh tidak untuk memakai pakaian almarhum kalinya. Kata dia, oke tunggu dulu, tunggu dulu ya. Dia masuk ke dalam otopsi, dia masuk. Jadi pertama itu sudah diizinkan oleh dokter untuk memakaikan pakaian kepada Abang Joshua ya? Boleh, diboleh sama dokternya. Cuman kan pas Reja minta izin sama kombes itu, kombes propos itu, dia bilangnya tunggu dulu. Oke, dia suruh tunggu. Dia masuk ke dalam, berapa menit dia keluar lagi. Nah, kemudian saya boleh bentar ya. Dia bilang bentar, dia pergi lagi, terus dia masuk lagi. Lama, agak berapa lama dia, yang pas kedua kali masuk tadi agak lama. Terus tuh pas dia keluar, dia udah kayak gimana, ada kepanjangan emosi juga mungkin ya, terbawa suasana juga, pikiran kalut juga. Saya bilang agak sedikit ngegas sih, nada Reja agak tinggi. Iya dong, orang baru ditinggal pergi. Saya bilang, ini komandan, saya boleh tidak untuk memakai pakaian almarhum yang terakhir kalinya, abang saya ini. Saya ada kandungnya loh. Udah kamu tunggu sini aja katanya kan. Itu lagi dipakaikan celana. Pas dia bilang ini lagi dipakaikan celana, saya makin emosi, Bo. Loh, tadi kata dokternya boleh, komandan. Kok ini nggak boleh, komandan? Udah kamu tenang aja, nanti bakal selesai kok. Nggak bisa gitu, komandan. Saya bilang, saya kan adik kandungnya, satu-satunya keluarganya di Jakarta. Udah kamu sini aja. Izin komandan saya biar saya masuk. Ya nggak tahu, coba tanya sama tim forensiknya katanya. Loh, tim forensiknya boleh? Boleh. Pas dia ngomong gitu langsung cabut. Langsung pergi dia. Cuma Reja, adalah daripada ribut suasananya, Reja keluar ngobrol sama Pak Hendrik kan. Pak Hendrik cuma nangis juga, ngobrol. Pas Pak jenazah pun keluar dari ruang otopsi, itu pintu lobi tutup sama potong. Ditutup. Kan peti kan di luar tuh, Bu. Ditutup pintunya. Pas jenazah keluar kan Reja sempat ngintip, kelihatan sama Reja kan. Terus saya Reja bilang, izin lagi sama kombes itu. Saya bilang, itu kombes siapa? saya nggak tahu namanya, gue lupa banget namanya gue. Iya betul. Terus izin komandan, saya boleh nggak gendong abang saya terakhir kali aja masuk dalam peti. Udah kamu tunggu sini aja, kamu tenang aja sini. Itu langsung ditarik sama sama KBP Hendrik. Mungkin KBP Hendrik tidak mau hal yang buruk terjadi lakuin kan. Iya dong, karena kamu kan juga Mungkin dia udah ngeliat kayak ada pemakin bingung ya, emosi segala macam, dia cuma nangin. Tapi Reja sempat berontak kan, oh ya komandan, saya mau masukin izin komandan, nggak dibolehin terus. Dan ujung-ujungnya udah rapi, tangan udah dilipat, udah ada baret, udah rapi segala macam, baru Reja bisa ngeliat. Itu pun Reja masuk sama AKBP Hendrik, itu kan pimpinan Reja juga di Yanma. AKBP Hendrik itu sempat bilangnya juga, nanti kalau memang abang kamu udah masuk dalam peti, kita berdoa bareng ya. Masuk doa bareng. mesti dengar nih itu, mesti dengar. Kan terus Sempat pas AKBP Hendrik masuk sama Reja, sempat juga berdoa dulu. Waktu berdoa juga Reja sempat dengar nih ada yang ngeletuk. Padahal doa kami nggak lama-lama banget loh, Bu. Pas Reja berdoa sama AKBP Hendrik tuh kan berdua doang tuh. Di samping peti. Ada yang ngeletuk dari luar kayak, udah belum sih? Gitu. Saya Reja juga nggak tahu kan, posisi lagi berdoa nih kan. Menurut ini kenapa sih kok begini banget? Dan pas Reja udah selesai berdoa, Reja mau foto, udah begitu. nah, jadi dokter forensik yang pertama itu karena minta izin mau memakaikan baju abangnya, dibolehin. Itulah permintaan dia, boleh katanya. Oh boleh, karena saya kan adik kandungnya, saya mau pakaiin baju. Dibolehin. Lalu ketemu dengan Ada pakai kombes propos, ada sama kombes minta izin. propos. Minta izin, didengar dah tunggu dulu. Sampai mau beribu pas sebenarnya dua kali yang masuk, agak lama masuknya dia keluar lagi, saya bilang, jadi komandan saya boleh tidak memakai almarhum terakhir kali. Terus kata beliau, kombes itu bilangnya, udah tunggu aja dulu, ini lagi dipakai celananya. Itu Reja mulai Emosi dia marah. Karena tadinya dikasih izin untuk memakaikan pakaian terakhir kalinya, terus tiba-tiba dihalangi. Waktu dokter forensiknya pertama kali memberikan keterangan tentang luka-luka abangnya, terus dihentikan, dilerai ya, di stop sama kombes. Kayak, cukup dok. Soalnya pas dokter bilang gini, ya tadi otopsi baru selesai 20 menit yang lalu katanya. Ini lagi dibersih-bersihkan, luka-lukanya ada beberapa luka lubang tembakan. Pas dokter itu mau menyampaikan lagi, kombesnya langsung kayak, udah dok, gitu. Ini ya bahunya kan langsung tarik keluar.
Jadi tidak pernah tuntas keterangan itu ya. Oke. Lalu waktu saat Reza minta untuk memakaikan itu berarti dokter forensiknya ketemu dan sudah mengiyakan ya? Mengiyakan. Cuman memang nggak tahu namanya ya, harusnya ada ya di dalam BAP ya, dokter forensik itu. Ada, kalau penyidiknya serius bekerja pasti ada. Dan itu kan ada dalam CCTV. Saya dengar dokter forensik kan tadi disaksi. Oke, nah itulah tadi karena dokter forensik. Nah, dokter forensiknya itu mengizinkan permintaan terakhirnya Reza ini adalah memakaikan baju abangnya tuh Pak Wo. Dibolehkan, tapi kemudian dilarang oleh Kombes. Iya. Itu, nah, berarti kan dokternya tahu ya yang melarangnya. So the doctor yang memang ingat omongannya Pak Susno yang kalau yang paling penting ditanya pertama kali itu adalah dokter forensik, dari situlah. Karena semua luka-luka tentang penganiayaan, kalau memang itu hanya luka tembak, kenapa Reza tidak boleh lihat, tidak boleh memakaikan pakaian walaupun sudah diberikan izin oleh dokter forensik. Izin itu kemudian dibatalkan oleh Kombes Provos ya. Gitu. Jadi kau sudah merasa aneh dari awal berarti ya? Udah, Sempat emosi karena mendengar sudah dipakaikan celana itu ya? Iya, pasti Kramat Jati. Udah itu makin meluap lah emosi. Udah kayak geram juga sih, kayak ini maksudnya apa sih gitu, mau ngelawan aja kan, cuma karena dia pakaian dinas, saya juga pakaian dinas, jadi kayak hierarki gitu lah bu, antara bawahan sama pimpinan. Psycho hierarki ya. Padahal hatimu dan pikiranmu nggak terima ya? Nggak terima. Iya. Jadi itu sama seperti kejadian boleh otopsi tapi tidak, boleh lihat apalagi itu rekonstruksi tapi tidak, ya kan? Nah, berulang berarti dari awal memang sudah terjadi begitu banyak kejanggalan. Nah, dokter forensiknya itu yang dari Jakarta Kramat Jati dan dari Sungai Bahar berarti. Yang mana yang kedua? Apa yang pertama? Yang pertama aku pikir yang penting, yang paling penting. Kalau yang pertama kan belum ada keterlibatan Sungai Bahar. Yang melarang, yang memberikan izin. Yang memberikan izin kan dari Kramat Jati dong. Betul. Tapi kemudian dilarang oleh Propos kan. Iya, Kombes Provos. Iya. Jadi itu Karena Propos kan tidak mau terungkap toh. Kalau dia diizinkan kan akan kelihatan luka-lukanya kan gitu. iya, Mak, dari situ itu Jadi- adalah salah satu argumentasi. Jadi Propos ini tidak mengizinkan adiknya memakai baju abangnya supaya nggak terungkap kan. Ditambah lagi di sana tidak diizinkan membuka. Jadi Artinya Propos itu dari awal sudah tahu ini pembunuhan terencana, tapi mereka merekonstruksikannya itu sebagai tembak menembak kan gitu. betul, itulah yang diceritakannya. Iya, betul. Sampai berkali-kali, sampai Makanya dia waktu datang ke rumah itu kan sudah digeledah oleh Daden kan, dia kan digeledah, ada bawa samping nggak sama si Romer ya, Romer ya. Padahal dia selama ini nggak pernah digeledah ke situ, khusus malam itu aja atau sore itu digeledah kan. malam itulah kejadian. Sebenarnya makanya saya protes kenapa Daden dan Romer tidak tersangka. Artinya Romer itu sudah mengetahui dugaan pembunuhan terencana atau sudah mengetahui terjadinya pembunuhan. Iya, Akan terjadi pembunuhan atau sudah terjadi pembunuhan kan cuma itu. betul. Ketika dia datang itu kemungkinan akan terjadi pembunuhan atau sudah terjadi, makanya dia digeledah. Iya. Iya. Jadi tadi sempat diceritakan atau tidak? Sempat ya. Oke. Jadi Tadi nanti- cerita ke hakim kan? Iya. Kita juga. Iya. Iya. Jadi kalau yang di rumah sakit juga sempat kau ceritakan. Rumah sakit sempat. Iya. Jadi kalau belum terjadi pembunuhan, ketika dia misalnya tidak dihalangi kan bisa tercegah pembunuhan itu. Atau kalau sudah terjadi, kalau Bisa dia mengetahui luka-lukanya. kalau dia diizinkan akan mengetahui dari awal apa yang terjadi gitu. Tetapi Daden dan Romer ini bertindak sebagai Gini aja. penghalang kan gitu. Jadi itu termasuk obstruction of justice. Termasuk, ya? ya. Iya, berarti Dan harus di itu kejahatan karena dia dari awal menikmati informasi tembak menembak itu. Padahal dia tahu bahwa itu bukan tembak menembak. Jadi Daden ini harus tersangka sama Romer ini. Karena dia menikmati kebohongan publik itu. Iya. Dua-duanya ya. Artinya dia bagian daripada sarkel pembunuhan terencana itu. Karena dari Dan awal dia harus dipecat dari kepolisian. Tak boleh polisi seperti itu. Backup aja Pak. Iya, itu kan bersekongkol. Nanti saya suruh nanti Kapolres supaya dipecat itu dan jadi tersangka. Iya, dan ini karena penting ini adalah awal ya. Yang kalau seandainya bisa dilihat Bagaimana jadi kondisi orang seperti itu? Kan bahaya. Saya kirim ke Mbak Feng, mau saya kirim di private chat ya. jadi dokternya bisa
juga memberikan kesaksian ya, Iya. yang memberikan izin kepada Reza Kan ini untuk kan memakaikan hampir satu bulan lebih orang ini berbohong kan selalu mengatakan tembak menembak pelecehan gitu. Padahal Daden ini sudah mengetahui 813 sama Romer ini sudah mengetahui bahwa itu bukan tembak menembak. sejak awal ya. Sejak awal sudah mengetahui, terbukti dia menggeledah Reza. Reza. 2099. Apakah bawa senpi atau tidak? Sedangkan biasanya Reza ke situ tidak ada penggeledahan Betul. dan tidak ada cuci-cuci rumah kan gitu. Ya, jadi kejanggalan itu berarti akan bisa dipanggil ya. Banyak sekali yang Kalau nanya, saya harus sudah dipecat, dipecat dulu baru pidananya jalan. Iya, karena tidak boleh polisi pelaku pembunuhan. Ya. Polisi itu kan pagar ibaratnya, pelindung pengaman pelayan. Bagaimana seorang polisi pembunuh kan gitu? Bahaya. Atau Apa turut harus serta. dibunuh dulu yang lain kan gitu baru nanti dipecat kan? Jangan dong. Kita harus mencegah jangan sampai perbuatan itu terulang kembali. Atau keturut sertaan itu ya. Ada ya. Iya. Iya.